Sobat Belajar semua di rumah, gimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan semangat ya. Karena hari ini kita akan belajar yang seru-seru, yaitu tentang ini dia. Kenapa ya harga berlian itu mahal? Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, adakah yang udah pernah beli berlian? Atau jangan-jangan belum semua nih? Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira kenapa ya harga berlian yang ada di pasaran itu sangat mahal. Ternyata Sobat Belajar semua yang ada di rumah, yang kita kenal dengan berlian ini adalah salah satu bahan ekspor dan impor yang sangat banyak ada di Indonesia. Namun, proses pembentukannya ternyata memakan waktu yang cukup lama dan juga menggunakan tekanan dan panas yang sangat ekstrim. Wow, kemudian bagaimana ya proses pembentukannya? Ini dia. Nah, di sini adalah salah satu cara terbentuknya dari berlian. Nah, kalau di sini adalah zona-zona stabilitas pembentukannya berlian, berlian sendiri ini akan terbentuk di sebelah sini. Dia merupakan penyusupan dari adanya continental plate atau yang disebut dengan plate benua dan juga dari samudra. Nah, saat adanya penyusupan ini kemudian terbentuklah beberapa karbon yang kemudian dia akan terkompaksi menjadi satu, terkukuhkan menjadi satu sehingga membentuk lama-lama menjadi berlian. Dan berlian ini adalah salah satu bagian dari intan. Nah, intan merupakan salah satu bahan dari berlian. Jadi ketika intan belum diolah, masih berupa bongkahan, itulah yang disebut intan. Tapi ketika sudah dipotong, dibentuklah menjadi sebuah perhiasan misalkan, atau menurut bentuknya seperti apapun itu yang akan menjadi berlian. Nah, tapi kenapa ya kira-kira salah satu karena terbentuknya sangat lama, panas, dan juga lumayan sulit, salah satu yang membuat harga berlian kita mahal adalah ini dia. Kalau kita lihat dari skala kekerasannya, si berlian ini menempati angka 10. Artinya apa? Di skala Mohs ini, dia menentukan mengenai kekerasan batuan. Nah, yang paling keras dan ada di angka 10 ini adalah si berlian. Dia adalah satu-satunya yang paling keras. Artinya, dia hanya bisa dipecahkan oleh benda-benda tertentu. Beda nih sama bahan-bahan yang lainnya, misalkan kayak talk, gipsum yang biasanya buat bikin atap rumah, dan lain-lain. Nah, dia membuat si berlian ini memiliki harga yang mahal. Nah, dia ada di angka yang 10, artinya ini adalah angka yang paling tinggi dari tingkat kekerasan batuan. Lalu di bawahnya ada yang disebut korundum. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa sih korundum itu? Korundum ini adalah di bawahnya dari berlian. Jadi kalau kalian pernah dengar batu safir dan lain-lain, nah ternyata si batu safir ini adalah salah satu bahan dari korundum. Oleh karena itu si batu safir juga mahal. Nah, kalau si batu safir yang ada di angka 9 ini aja mahal, gimana dengan berlian yang di angka 10? Pastinya harganya makin mahal dong. Iya kan? Nah, makanya Sobat Belajar semua yang ada di rumah, semangat ya buat belajar supaya bisa beli nih berlian-berlian ini. Dan tentunya karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Tadi kita udah bahas tentang berlian ya. Ada berlian, batu safir, dan lain-lain. Nah, terutama dengan berlian. Bahwa berlian itu merupakan salah satu dari jenis batuan loh. Nah, dia termasuk dalam jenis batuan apa ya kira-kira? Dan kali ini kita akan bahas. Karena hari ini kita akan membahas mengenai jenis dan juga siklus batuan. Nah, di jenis dan siklus batuan ini kita akan belajar yang pertama adalah mengenai jenis-jenis batuan. Jadi, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, litosfer yang mana merupakan lapisan terluar dari kulit bumi, ini terdiri atas dari beberapa batuan loh, yaitu ada 3 jenis batuan. Yang pertama ialah ada jenis batuan beku atau igneous rock. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen, dan yang ketiga ini dia ada batuan metamorf. Yang pastinya ketiga batuan ini pasti berbeda. Nah, kalau nggak berbeda nggak mungkin dong dibedain. Tapi apa yang menyebabkan perbedaannya? Ini dia yang menyebabkan.
Nah, ternyata dari proses pembentukannya Sobat Belajar. Yang pertama kita sebut dengan istilah batuan beku. Nah, kira-kira nih kalau Sobat Belajar semua yang ada di rumah beku, itu karena faktor apa? Ya, betul sekali, yaitu karena faktor dingin ya. Nah, sama Sobat Belajar dengan si batuan beku ini. Si batuan beku ini dia juga terproses karena adanya magma yang mendingin. Nah, jadi karena magmanya kedinginan nih, kemudian terbentuklah menjadi batuan. Nah, batuan ini dari magma ada yang tercipta di dalam bumi, ada juga yang tercipta di luar bumi atau permukaan bumi. Ini juga memberikan bentuk dan juga jenis yang berbeda terhadap si batuan beku ini. Nah, kemudian dari batuan beku ini, apabila dia mengalami pelapukan dan erosi, kemudian dia berpindah tempat. Berpindah tempatnya karena apa? Karena ada berbagai macam hal. Misalkan karena terkena air hujan, angin, air yang lainnya, atau berbagai macam hal yang membuat dia tersedimentasi. Nah, dari proses sedimentasi ini kemudian dia akan terkompaksi. Dia akan memadat dan juga tersementasi. Kemudian dia ini akan menjadi batuan sedimen. Nah, dari batuan sedimen ini, apabila dia terkubur dengan suhu dan juga tekanan yang sangat tinggi, kemudian dia akan berubah menjadi batuan metamorf. Nah, kemudian dari batuan metamorf ini, apabila kemudian dia mencair karena terkena panas, kembalilah dia menjadi magma kembali. Jadi, asal-usul batuan pertama kali itu adalah bersumber dari magma. Nah, begitu ya Sobat Belajar. Nah, kalau di sini ada berbagai macam jenis batuan yang berbeda-beda, sekarang aku mau tanya nih sama Sobat Belajar semua yang di rumah. Ternyata, kira-kira pengertian dari batuan itu sendiri apa ya? Yuk, boleh dong di-share apa sih kira-kira pengertian batuan menurut kalian? Yaps, betul banget bahwa batuan adalah benda padat yang terbentuknya ini secara alami dari mineral maupun mineraloid. Nah, jadi kalau terbentuknya bukan karena alami, proses-proses dari alam itu sendiri, itu artinya bukan batuan. Tetapi kalau prosesnya karena proses yang alami, inilah yang disebut dengan batuan. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, daripada penasaran, kita cek lagi yuk satu persatu mengenai si batuan ini. Ini dia. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai batuan beku atau yang kita kenal dengan istilah igneous rock. Nah, si batuan beku ini adalah salah satu jenis dari batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan kemudian mengeras. Nah, setelah itu dengan ataupun tanpa proses adanya kristalisasi. Jadi salah satu yang khas dari si batuan beku ini adalah biasanya dia akan terbentuk mengkristal atau mengkristalisasi. Yang terbentuknya baik di atas ataupun di bawah dari permukaan bumi. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, terkait dengan batuan beku ini, ada batuan beku yang terbentuk di dalam bumi atau yang kita kenal dengan batuan beku intrusif. Dan juga ada batuan beku yang tercipta di permukaan bumi atau kita kenal dengan istilah ekstrusif. Nah, ada apa aja sih contoh-contoh dari batuan ini? Nah, salah satu contohnya itu ada batuan obsidian, granit, basalt, andesit, dan juga batu apuk. Terus kita tengok yuk gambarnya ialah seperti ini. Ini adalah beberapa contoh dari gambar batuan beku. Ada batuan granit, riolit, diorit, andesit, gabbro, basalt, dan juga dunit. Nah, batuan-batuan ini tentunya merupakan batu yang terproses dan terbentuk karena proses pendinginan. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian dari batuan beku. Kemudian yang kedua, ini ada batuan yang kita sebut dengan istilah batuan sedimen. Nah, si batuan sedimen ini berasal dari katanya, yaitu sedimen, yang artinya itu sedimentasi, yang artinya ini memiliki arti endapan ataupun kumpulan sedimen. Nah, jadi adanya beberapa kumpulan sedimen yang kemudian memadat, terkompaksi menjadi satu, ini maka dia akan terbentuklah yang namanya batu sedimen. Nah, si batu sedimen ini biasanya terbentuk dalam waktu yang cukup lama, yang kemudian biasanya dia ini ada di dalam laut
ataupun di dalam danau. Nah, bisa bayangin kan kalau si batuan ini terada di laut dan juga ada di danau, artinya dia karena proses yang namanya pengikisan. Nah, contoh-contoh dari batuan sedimen ini diantaranya adalah ada batuan konglomerat, batu pasir, batu serpih, batu gamping, dan juga batu breksi. Nah, beberapa dari batuan sedimen ini biasanya dimanfaatkan untuk proses pembangunan. Jadi seperti sekolah kalian, kemudian juga rumah-rumah kalian, bangunannya biasanya nih menggunakan batuan-batuan sedimen. Kemudian sobat belajar semua yang ada di rumah mengenai si batuan sedimen ini berdasarkan tempat pengendapannya. Nah, masih ingat ya, karena sedimen ini terbentuk karena proses pengendapannya, ternyata dia berdasarkan tempat endapnya, ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada batuan sedimen marine atau laut. Jadi dia ini terbentuknya di laut. Nah, si batuan marine ini dia punya khas ada dan terbentuknya ini berkaitan dengan air laut. Nah, kemudian yang kedua adalah batuan sedimen fluvial atau sungai. Yang ini di mana proses pembentukannya ini dipengaruhi dan berada di sungai. Nah, kemudian ada batuan sedimen terrestris yaitu di darat. Jadi pembentukannya ini di darat. Nah, di darat ini bisa dipengaruhi oleh angin misalkan maupun faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian juga ada batuan sedimen limnik atau yang terbentuknya ini ada di rawa. Jadi berdasarkan tempat pengendapannya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada marine yang mana ini proses pembentukannya berkaitan ada di laut. Yang kedua ada batuan sedimen fluvial yang terbentuknya ada di sungai. Kemudian ada batuan sedimen terrestris dan juga ada batuan sedimen limnik. Nah, sahabat belajar semua yang ada di rumah, ternyata nggak cuma ini tetapi ada selanjutnya, yaitu adalah jenis batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya. Nah, sedimen-sedimen yang terbentuk dari batuan beku ini tentunya ada alat-alat ataupun ada tenaga-tenaga yang membantu untuk mengangkut sehingga dia terkumpul di sebuah tempat. Nah, untuk ini batuan sedimennya ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah batuan sedimen airis atau aeolis, di mana ini tenaga pengangkutnya ini dibantu oleh tenaga angin. Nah, jadi angin yang berhembus ini kemudian membawa sedimen-sedimen dan mengumpulkannya, mengangkutnya di sebuah tempat. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen glasial atau tenaga es. Nah, si tenaga es ini membantu adanya material-material sedimen yang kemudian dibawa dan dikumpulkan di sebuah tempat di sekitar wilayah glasial tentunya. Kemudian yang ketiga adalah batuan sedimen aqualis. Nah, namanya juga aqualis ya, berarti dia dibantu pengendapannya oleh tenaga air. Sedangkan dengan bedanya dengan batuan sedimen marine, ini adalah tenaganya air laut aja. Beda dengan aqualis, dia biasanya adalah air tawar seperti adanya danau, rawa, dan juga sungai. Jadi, keempat wilayah ini adalah berbagai jenis tenaga pendukung yang membantu terbentuknya dari batuan sedimen ini. Ada airis atau aeolis, kemudian juga ada glasial atau tenaga es, ada aqualis atau tenaga air, dan yang terakhir ada marine atau oleh tenaga air laut. Nah, kemudian berikut adalah beberapa contoh dari batuan sedimen itu sendiri. Ada batu pasir yang biasanya dimanfaatkan untuk proses pembangunan rumah. Ada batu lempung, gipsum, travertin, coquina, limestone, dan juga batu bara. Nah, batu bara ternyata yang merupakan bahan tambang ini, dia juga merupakan salah satu contoh dari batuan sedimen, yang mana dia terbentuk dari sedimen-sedimen yang berasal dari seresah tumbuhan dan juga hewan-hewan yang telah mati dan terkumpul menjadi satu. Kemudian karena adanya pengendapan, kemudian mereka terkompaksi dan akhirnya membentuk si batu bara ini. Nah, kemudian sobat belajar semua yang ada di rumah, batuan yang ketiga adalah batuan metamorf. Nah, si batuan metamorf ini dia terbentuk karena adanya tenaga panas dan juga tekanan dan juga proses kimiawi. Jadi yang membentuk dari adanya batuan metamorf ini utamanya adalah
karena adanya tekanan dan juga panas yang sangat tinggi. Yang kemudian lama-lama ini akan merubah bentuk dari batuan awalnya itu sendiri. Baik itu dari batuan beku maupun dari batuan sedimen, bisa langsung menjadi batuan metamorf apabila dia terkena suhu dan juga tekanan yang sangat tinggi. Nah, contoh dari batuan metamorf ini ada banyak banget loh sobat belajar. Ada batu marmer, batu sabak, batu sekis, kuarsit, dan juga milonit. Nah, kemudian sobat belajar semua yang ada di rumah mengenai batuan metamorf ini berdasarkan faktor pembentuknya ini ada 4 macam. Yang pertama ada batuan metamorf katalistik, yang kedua ada batuan metamorf kontak, yang ketiga ada batuan metamorf dinamo atau metamorfosis regional, dan yang keempat ada batuan metamorf kontak penua matalis. Nah, jadi ada 4 macam batuan metamorf yang mana dia dibedakan berdasarkan proses pembentukannya. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari batuan metamorf itu sendiri. Yang pertama ada batu sabak atau kita kenal dengan istilah slate, dan yang kedua ada batu schist. Yang mana batu schist ini biasanya untuk proses-proses pembangunan barak. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah membahas materi mengenai macam-macam jenis batuan, bagaimana siklus pembuatannya. Lalu sekarang adalah tugas kita untuk membahas soal-soalnya. Sudah siap? Sudah ya? Dan mari kita bahas soalnya. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah. Di sini kita akan bahas soal yang pertama. Yang pertama ialah batuan merupakan bahan pembentuk kerak bumi. Berdasarkan proses terjadinya, batuan terdiri atas apakah A. Batuan beku, batuan endapan, dan juga batuan malihan, ataukah B. Batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan endapan, ataukah C. Batuan sedimen, batuan endapan, dan juga batuan malihan, ataukah D. Batuan endapan, malihan, dan juga metamorf, ataukah yang E. bahwa semuanya ini adalah salah. Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Apakah A, B, C, D, atau malah yang E? Nah, aku perkenankan nih untuk sobat semua yang ada di rumah menjawab dan memberikan pendapatnya. Nah, lalu sekarang akan aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah di lock ya jawabannya ya sobat belajar semua yang ada di rumah. Nah, kalau udah akan kita cek jawabannya. Dan jawaban yang betul adalah batuan beku, batuan endapan, dan juga batuan malihan. Loh, kok ada batuan endapan dan malihan sih Kak? Kan tadi kita nggak bahas. Oke, mari kita cek bersama-sama. Sobat belajar semua yang ada di rumah, batuan endapan dan batuan malihan ini adalah istilah yang berbeda saja namun artinya sama. Bahwa batuan endapan ini adalah artinya sama dengan batuan sedimen. Yang terbentuknya tentunya karena proses sedimentasi. Kemudian yang kedua, ini ada batuan malihan. Batuan malihan ini artinya sama dengan batuan metamorf. Yang tentunya proses dari batuan ini mereka terbentuk karena proses metamorfosis. Proses yang membentuknya ini yang berbeda-beda ini juga menentukan jenis-jenis dari batuan kita ini berbeda-beda. Batuan beku, endapan, dan juga malihan. Nah, berarti artinya sama ya dengan batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Seperti itu, hanya berbeda istilah saja. Kemudian kalau di soal yang kedua, apa yang salah di jawaban yang B? Nah, di jawaban yang B yang salah adalah karena di sini ada batuan sedimen dan juga batuan endapan. Mereka memiliki arti yang sama. Kemudian yang C, ada juga sedimen dan endapan juga. Ini sama. Kemudian yang D, yaitu ada malihan dan juga metamorf yang memiliki arti yang sama. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang
Begitu ya sobat belajar semua yang ada di rumah. Kemudian selanjutnya kita jawab soal yang nomor 2. Ini dia. Batuan yang terjadi karena perubahan suhu yang tinggi dan juga tekanan yang sangat lama. Ini termasuk ke dalam jenis batuan apa ya? Apakah A, batuan beku lelehan, atau B, batuan sedimentasi, ataukah yang C, batuan korok, atau yang D, batuan metamorf, atau bahkan malah yang E, yaitu batuan kerikil. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih sobat belajar? Yuk dijawab. Nah, aku kasih waktu 5 detik lagi untuk kalian menjawab. Dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ya untuk menjawab soalnya dan silakan di-lock jawabannya. Dan ternyata dari batuan yang terjadi akibat adanya perubahan suhu dan juga tekanan yang lama ini masuk ke dalam kelompok batuan metamorf. Gitu ya sahabat belajar. Jadi batuan metamorf yang terbentuk karena proses metamorfosis ini dia terbentuk karena adanya perubahan di antara suhu yang tinggi dan juga tekanan yang lama. Nah, bedanya dengan batuan-batuan yang lain apa? Kenapa jawaban yang lain itu salah? Yang pertama, dari batuan beku lelehan. Di sini jelas ya, namanya juga batuan beku lelehan. Berarti dia terbentuk karena adanya proses pendinginan. Karena dia masuk ke dalam proses batuan beku. Nah, kemudian yang kedua ada batuan sedimentasi. Batuan sedimentasi tentunya ini adalah batuan sedimen maksudnya. Tapi prosesnya yang terbentuk karena proses sedimentasi. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang ketiga ada istilah batuan korok. Nah, si batuan korok ini merupakan salah satu jenis dari batuan beku yang terbentuknya ini di antara tengah-tengah nih di koroknya dari gunung api. Jadi kalau kita lihat gunung api ini kayak gini ya sobat belajar. Nah, di sini ada magmanya nih. Ini adalah dapur magmanya. Batuan nggak langsung keluar aja lewat magma, kemudian dia menyemburkan magmanya ke atas, terjadi yang namanya erupsi gunung api, dan kemudian dia terbentuk di daratan. Itu enggak sobat belajar. Tapi batuan juga ada yang menyusup lewat dalam di sini. Kemudian terbentuklah batuan intrusif atau ada yang terbentuk melalui ganggang pipa ini nih, tempat keluarnya dari magma. Nah, inilah yang disebut di sini saat dia terbentuk menyusup ke pinggir, terbentuklah yang namanya batuan korok. Nah, yang mana batuan korok ini merupakan salah satu dari batuan intrusif atau yang tercipta di dalam bumi. Nah, kemudian setelah itu berarti ini merupakan dari proses pendinginan juga. Ada batuan metamorf, yaitu karena proses metamorfosis adanya suhu dan tekanan yang tinggi yang membuat batuan itu berubah. Kemudian yang kelima ada batuan kerikil. Nah, kalau kerikil ini merupakan salah satu contoh dari batuan. Nah, kerikil ini merupakan salah satu contoh batuan yang terbentuk biasanya ada perpaduan dari ketiga batuan, ada batuan beku di dalamnya, ada juga batuan sedimen dan juga ada metamorf. Namun biasanya yang mayoritas mendominasi pada kerikil ini adalah batuan sedimen. Seperti itu ya sobat belajar. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini dia. Nah, di sini nih sobat belajar semua yang ada di rumah, kita mulai akan membahas mengenai siklus batuan. Nah, kira-kira di tanda X di sini, batuan yang diberikan tanda X pada gambar tersebut di atas, ini terjadi karena proses apa ya? Apakah yang A? Karena adanya suhu dan juga tekanan. Atau karena yang B, yaitu karena suhu yang rendah dan juga pengendapan. Atau yang C, yaitu adanya tekanan dan juga pengendapan. Atau yang D, yaitu adanya erosi dan juga pengangkutan. Atau malah yang E, yaitu pengangkutan dan juga pengendapan. Nah, kira-kira yang tanda X ini untuk apa sih? Yuk dijawab, aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab untuk sahabat belajar semua yang ada di rumah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ya sahabat belajar semua yang ada di rumah ya. Nah, udah di-lock jawabannya. Dan sekarang kita tentukan jawaban yang paling tepat adalah pengangkutan dan juga
pengendapan. Nah, kenapa seperti itu? Karena adanya bahan-bahan material sedimen ini terbentuk karena adanya sedimen yang diangkut dan juga diendapkan. Nah, proses pengangkutan ini yang dikenal dengan istilah sedimentasi dan proses pengendapan yang disebut dengan istilah kompaksi. Jadi di sini ada dua proses, yaitu sedimentasi dan juga kompaksi. Nah, kenapa suhu dan tekanan ini kurang sesuai? Ternyata kalau suhu yang tinggi dan juga tekanan yang tinggi ini ada pada proses yang berada di batuan metamorf, sobat belajar. Ada di proses yang di sini nih. Akan mengalami suhu dan tekanan yang tinggi bahkan. Tapi kalau suhu yang rendah ini kurang sesuai. Kemudian juga pengendapan ini termasuk dalam salah satu bagian pembentukan bahan sedimen. Adanya tekanan ini juga kurang sesuai karena ini merupakan proses dari metamorfosis. Pengendapan ini sesuai, erosi dan juga pengangkutan ini juga kurang sesuai. Tetapi jawaban yang paling pas adalah yang E, yaitu pengangkutan dan juga pengendapan. Begitu ya sobat belajar. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini dia. Akan aku bacakan soalnya, yaitu mengenai magma keluar ke permukaan bumi akibat erupsi gunung api, kemudian dia akan membentuk yang namanya batuan. Nah, bentuk fisik awal batuan berupa batuan beku. Batuan ini terbentuk melalui proses apa kira-kira? Apakah yang A, peleburan, atau yang B, pelapukan, atau yang C, pendinginan, atau yang D, pengendapan, atau malah yang E nih, yaitu adalah pengangkutan. Nah, kira-kira sobat belajar, kalau batuan beku ini dia tercipta karena proses apa ya? Yuk dijawab, aku beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah di-lock ya jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah pendinginan. Ini jelas banget ya sobat belajar, karena batuan beku ini akan tercipta karena adanya proses pendinginan. Nah, kalau peleburan ini kira-kira untuk apa ya sobat belajar? Nah, kalau peleburan ini tercipta apabila ketiga batuan, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf ini kembali lagi ke asalnya, ke dalam perut bumi, ke dapur magma. Kemudian mereka akan melebur kembali karena adanya panas yang sangat tinggi. Mereka akan melebur kembali menjadi magma. Kemudian yang kedua adalah pelapukan. Nah, kalau pelapukan ini merupakan salah satu proses sedimentasi, yang mana dari proses sedimentasi ini akan terbentuklah batuan sedimen. Begitupun sama dengan proses yang terjadi di pengendapan dan juga pengangkutan, yang mana mereka juga merupakan salah satu bagian dari sedimentasi yang kemudian akan membentuk batuan sedimen. Nah, berikut soal selanjutnya sobat belajar masih mengenai batuan dan juga siklusnya, yang mana kita harus memperhatikan adanya diagram di atas berikut ini. Kira-kira dari diagram berikut di atas, pernyataan yang tepat terkait dengan siklus batuan di permukaan bumi tersebut adalah, apakah yang A, yaitu D, terbentuk karena adanya proses erosi dan pelapukan yang terjadi pada batuan C? Atau yang B, E, terbentuk karena B dan D mendapatkan tekanan dan suhu yang sangat tinggi? Atau yang C, yaitu D, terbentuk karena C mengalami pendinginan? Atau karena yang D, yaitu C terbentuk karena B dan E mendapatkan tekanan dan suhu yang tinggi? Nah, atau malah yang E nih, yaitu E terbentuk karena B dan D mengalami erosi dan pelapukan. Nah, soal berikut di atas adalah merupakan salah satu contoh siklus batuan yang tadi aku jelaskan. Nah, cuma ini siklusnya kita ganti dengan istilah-istilahnya. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya sobat belajar? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, sekarang aku silahkan nih untuk teman-teman sobat belajar semua yang ada di rumah menjawab. Kemudian aku akan beri waktu 5 detik untuk kalian melock jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah dikunci ya jawabannya sobat belajar. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah,
ternyata jawaban yang paling tepat adalah ini dia, yaitu yang E, yang B maksud saya, bahwa E terbentuk karena B dan D mendapatkan tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, kok bisa sih? Ayo kita cek bersama-sama, ternyata di sini adalah proses terbentuknya dari apa dan bagaimana. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, perlu kita ketahui bahwa yang A ini adalah magma. Kemudian dari magma, di sini, apabila di sini berarti ada batuan beku. Dari batuan beku ini, apabila dia meleleh kembali, dia akan kembali menjadi magma, sobat belajar. Jadi, dari batuan beku ini pun, dia bisa langsung kembali lagi menjadi magma. Nah, kemudian apabila si magma ini mendingin, di sini ada tulisan cools, artinya pendinginan, dia akan menjadi batuan magma. Nah, kemudian si magma ini ada proses yang namanya sedimentasi. Atau pengendapan. Dari proses sedimentasi atau pengendapan ini akan terbentuklah yang namanya batuan sedimen. Kemudian dari batuan sedimen, karena dia mengalami suhu dan juga tekanan, inilah yang disebut dengan proses metamorfosis di sini. Maka dia akan berubah. Berubahnya menjadi apa? Menjadi batuan metamorf. Kemudian batuan metamorf ini akan melebur menjadi magma kembali apabila dia masuk kembali ke dapur magma. Kemudian ternyata dari B pun bisa loh menjadi E, yaitu dari batuan beku dia akan juga bisa langsung berubah menjadi batuan metamorf apabila dia mengalami perubahan suhu dan juga tekanan. Kemudian juga dari batuan sedimen juga dia bisa langsung berubah nih menjadi magma apabila dia masuk kembali ke dapur magma. Jadi di antara batuan beku, batuan sedimen dan juga metamorf ini dia bisa langsung kembali menjadi magma dan kemudian terproses kembalilah siklus batuan yang awalnya tadi dari magma menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah, gampang banget kan sobat belajar? Oleh karena itu jawabannya adalah E, yaitu batuan metamorf terbentuk karena B, batuan beku, dan D, batuan sedimen mendapatkan tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, sesuai ya sobat belajar, ini ada suhu dan tekanan, di sini juga ada suhu dan tekanan, seperti itu. Nah, udah paham ya sobat belajar? Oke, kalau udah paham, yuk kita bahas ke soal selanjutnya di sini. Nah, ini masih mengenai beberapa gambar siklus batuan. Pada gambar siklus batuan berikut, kira-kira di angka 2 ini merupakan batuan apa ya? Apakah A, sedimen, atau B, batuan beku, atau C, batuan sedimen, atau D, batuan beku luar, ataukah malah yang E, yaitu batuan metamorf. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat ada di mana? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, silahkan dijawab ya sobat belajar semua yang ada di rumah. Aku juga akan beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap dengan jawabannya? Sudah ya? Dan jawaban yang paling tepat adalah batuan sedimen. Yang mana kalau kita lihat di sini, angka 1 menunjukkan batuan apa sobat belajar? Betul sekali, batuan beku. Di sini adalah batuan beku. Kemudian bagaimana dengan poin 2? Poin 2 ini adalah jawaban kita, yaitu adalah batuan sedimen. Yaitu dari proses sedimentasi. Ini karena proses adanya pendinginan.
kemudian di sini karena ada suhu dan juga tekanan, maka dia menjadi batuan metamorf. Nah, kemudian yang keempat ini menunjukkan proses peleburan. Atau tanpa nomor 4 pun tidak apa-apa karena nomor 4 ini dijadikan sebagai pengecahnya. Nah, jadi di metamorf ini bisa langsung menjadi magma, begitu juga sedimen dan juga batuan beku. Nah, gampang ya sobat belajar ya. Aku yakin sobat belajar ini udah mulai memahami nih mengenai si proses pembentukan dari batuan beku ini sendiri. Kemudian sobat belajar, semua yang ada di rumah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini dia. Nah, ini masih juga nih mengenai siklus batuan. Perhatikan proses dari siklus batuan berikut. Nah, yuk kita amati yuk. Ada 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, dari proses pelapukan dan sedimentasi pada siklus batuan, ini kira-kira ditunjukkan di nomor berapa? Apakah 1 yang A, atau B2, atau C yang ketiga, atau D yang keempat, atau malah E yang itu yang kelima? Nah, kira-kira proses sedimentasi ini yang mana ya? Nah, silahkan dijawab untuk sobat belajar semua yang ada di rumah. Aku akan hitung dari 5 sampai 1 untuk jawaban yang paling tepat menurut kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah dapat ya jawabannya sobat belajar? Sudah di lock ya? Nah, kalau sudah, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, jawabannya adalah di proses yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Mari kita cek bersama-sama dari proses berikut di atas. Ini dia sobat belajar. Di sini ada magma, yang artinya dari magma dia akan menjadi batuan beku. Betul sekali, di sini adalah batuan beku. Di sini adalah proses pendinginan. Kemudian dari batuan beku dia bisa akan menjadi batuan sedimen ataupun langsung menjadi batuan metamorf. Sobat belajar semua yang ada di rumah, dari batuan beku menjadi batuan sedimen, dia akan mengalami proses sedimentasi ya. Betul sekali, sedimentasi. Ataupun proses pelapukan dan juga kompaksi. Di mana proses pelapukan ini adalah proses terkikisnya dari material-material yang ada di batuan beku dan kemudian mereka akan terkompaksi atau memadat menjadi satu karena adanya waktu yang cukup lama, kemudian pengendapan secara terus-menerus hingga akhirnya terbentuklah batuan sedimen. Nah, kemudian karena adanya panas dan juga adanya tekanan, ini akan menjadi batuan metamorf lagi. Seperti itu ya sobat belajar. Nah sobat belajar, ini pasti udah paham. Kemudian mari kita bahas soal selanjutnya. Soal selanjutnya masih mengenai batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf, yaitu terutama pada siklusnya. Namun di sini angka 3 dan angka 5 di ilustrasi di atas adalah gambar siklus batuan yang terbentuk karena proses apa kira-kira? Apakah yang A? Karena suhu dan tekanan yang tinggi, atau yang B karena pelarutan dan juga suhu yang tinggi, atau yang C yaitu karena adanya pengangkutan dan juga suhu yang tinggi, atau yang D karena pelarutan dan juga tekanan yang tinggi, atau bahkan yang E yaitu mengenai pengangkutan dan juga pembekuan. Nah, nomor 3 ini ada di sini, kemudian ada juga nomor 5 di proses ini. Kira-kira batuan apa ya? Yuk dijawab dan akan aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap ya sobat belajar dengan jawabannya? Dan ternyata jawaban yang paling tepat adalah ini dia. Pengangkutan dan juga suhu yang tinggi. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, nomor 3 ini adalah menunjukkan proses terbentuknya dari batuan beku menjadi batuan sedimen yang tadi telah dijelaskan, yaitu terjadinya proses sedimentasi.
Nah, dari sedimentasi ini tadi ada dua proses nih, yaitu ada pengendapan dan juga ada kompaksi. Betul banget. Nah, salah satunya di sini ada juga pengangkutan. Nah, kemudian di nomor yang kelima, ini adalah proses terbentuknya dari batuan metamorf. Nah, betul banget sobat belajar. Dari batuan metamorf ini dia terbentuk karena ada dua hal. Tadi yaitu karena adanya suhu dan juga tekanan yang tinggi. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu pengangkutan yang menunjukkan salah satu proses sedimentasi dan juga suhu yang tinggi yang menunjukkan salah satu proses atau faktor terbentuknya dari batuan sedimen itu sendiri. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, sekarang kita bahas soal selanjutnya. Soal selanjutnya akan aku bacakan, yaitu adalah batuan yang terbentuk dalam korok-korok. Tempatnya dekat dengan permukaan. Pendinginannya pun lebih cepat. Batuan ini terdiri dari kristal-kristal yang besar dan kecil. Dan bahannya ini bersifat amorf atau mudah terbentuk. Batuan ini disebut dengan batuan apa kira-kira? Apakah A, batuan endapan, atau yang B, batuan lelehan, ataukah yang C, yaitu batuan korok, atau yang D, batuan metamorf, atau yang E, yaitu batu tubir. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih sobat belajar? Tadi aku sempat singgung sedikit mengenai batuan ini, yang mana bisikannya ini adalah salah satu contoh dari yang ada di batuan karena proses pendinginan. Nah, kira-kira apa ya? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, silahkan dijawab oleh sobat belajar semua yang ada di rumah. Aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah siap dengan jawabannya? Dan jawaban yang paling tepat adalah ini dia, yaitu batuan korok. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi udah aku jelasin ya kalau clue-nya adalah proses karena pendinginan. Artinya, kalau karena proses pendinginan, ini termasuk dalam batuan beku. Betul sekali. Batuan beku sendiri itu tadi pertama dibedakan jadi ada intrusif, batuan beku intrusif. Kemudian yang kedua ada batuan ekstrusif. Dan yang ketiga ada batuan beku korok. Yang mana kalau kita gambarkan sebuah gunung dan di sini ada dapur magmanya. Ini adalah dapur magma yang terbentuk saat magma ini menuju keluar tapi tidak sampai ke permukaan. Di sini misalkan ini adalah batuan beku intrusif, ada sial, batolit, lakolit, dan sebagainya. Kemudian kalau terbentuknya nih di tengah-tengah sini nih, dia keluar juga enggak, di dalam juga enggak. Nah, dia ini adalah yang dikenal dengan batuan korok. Karena dia terbentuknya di pipa-pipa yang kita sebut dengan istilah korok. Kemudian kalau di luar, ini adalah jenis dari batuan ekstrusif. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, telah kita bahas mengenai batuan dan jenisnya. Jadi ternyata batuan yang ada di sekeliling kita ini terbentuk karena berbagai macam faktor yang berpengaruh. Dan tetap semangat untuk belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Apa? Emang iya?